Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga saudara baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita mempersiapkan hati, meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun hidup kita untuk dapat melakukan banyak hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai hidup kami dari hari-hari yang lalu sampai hari ini. Sepanjang malam penyertaan-Mu dapat kami rasakan, dan hari ini pun kami percaya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mengerti melakukan banyak hal yang baik sesuai dengan firman-Mu. Oleh sebab itu kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 20 Januari 2024 tertulis dalam kitab Mazmur 71 ayat 23. Dalam bahasa Batak, Psalmen 70 ayat 20 tolu. Demikianlah dikatakan. Ikon marolopolop mabibirhu ay edehonoku maho nang todiku naung tinobusmi. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bernyanyi adalah satu aktivitas yang semua orang bisa melakukannya, terlepas suaranya bagus atau kurang bagus, tinggi atau rendah. Terlepas dari itu semua, bernyanyi bisa mengubah hidup seseorang. Karena apa? Karena dengan bernyanyi kita sedang mengurangi hormon stres di dalam diri. Memang tidak semua orang suka bernyanyi, tetapi sebenarnya semua orang pasti bisa bernyanyi. Bernyanyi bukan soal tempat dan waktunya. Bernyanyi bukan soal bagus atau kurang bagusnya suara kita, tinggi atau rendahnya nada suara kita, bukan soal itu. Tetapi bernyanyi adalah sesuatu yang penting, di mana kita bisa mengekspresikan keadaan hati kita dan kita bisa melepaskan segala yang kita pikirkan, kepenatan di dalam sebuah nyanyian. Demikianlah halnya di dalam kehidupan kerohanian kita. Bernyanyi adalah kegiatan yang mengekspresikan iman kita. Nyanyian pujian kepada Tuhan merupakan suatu ekspresi iman dari orang-orang yang percaya. Ketika kita di dalam keadaan tertekan, ketika kita di dalam pergumulan, di dalam penderitaan hidup, di saat kita menyanyikan nyanyian untuk Tuhan, di dalam pujian kita kepada Tuhan, kita merasakan ada kekuatan. Dan di dalam kekuatan itu kita punya keberanian untuk menjalani pergumulan dan berani menghadapi kenyataan. Dan di dalam pengharapan itu ada keyakinan bahwasanya kita akan menjadi pemenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah bernyanyi memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan di dalam segala keberadaan, di dalam segala situasi kehidupan. Janganlah kiranya kita hanya bernyanyi ketika bersuka cita saja,
Tetapi sebaliknya, di dalam pergumulan, di dalam tekanan, teruslah memuji Tuhan. Karena setiap kita akan terus berproses. Dan proses kehidupan kita akan semakin lebih baik ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Keadaan hidup, masalah, pergumulan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita memang sangat berpotensi untuk melemahkan hati kita. Sangat berpotensi membuat kita kecewa dan jauh dari Tuhan. Tetapi hari ini kita mau diingatkan dengan pesan firman Tuhan untuk tidak pernah berhenti berpengharapan. Pengharapan akan dapat kita miliki ketika kita terus terpaut dengan Tuhan. Dan nyanyian ini adalah doa, di mana di dalam doa-doa kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Percayalah saudara, di dalam pengharapanmu, di dalam penyerahanmu kepada Tuhan, mujizat akan dinyatakan. Segala beban, segala penderitaan yang menekan kehidupan kita akan dilepaskan. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak menghadapi persoalan, bukan? Hidup kita itu erat dengan masalah-masalah. Hidup kita erat dengan persoalan-persoalan, beban, penyakit, dan lain sebagainya. Ini memang sering melemahkan dan melelahkan kita. Tetapi hari ini kita diingatkan, bila persoalan, bila pergumulan, bila sakit penyakit itu terus masih ada, dan kita mengandalkan kekuatan, pengetahuan, pengalaman untuk bebas daripadanya, maka semakin hari kita akan semakin stres dan akan menderita. Tetapi hari ini kita diingatkan untuk berserah, menyerah, dan percaya hanya kepada Tuhan. Bernyanyilah dan memuji Tuhan. Karena dengan nyanyian itulah kita sedang berdoa, menyampaikan harapan-harapan kita kepada Tuhan. Dan di dalam harapan-harapan kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemazmur. Di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam pengalaman demi pengalaman yang terjadi di dalam hidupnya, pemazmur sangat menyadari tidak ada kekuatan, tidak ada jalan keluar tanpa pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu sampai akhir atau sampai masa tuanya, pemazmur tetap berdoa, meminta pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Pemazmur tetap melekatkan hidupnya dan harapannya kepada Tuhan, karena dia percaya hanya Tuhan sajalah yang dapat meluputkan dia dari musuh-musuh, yang dapat menolong dia dari persoalan-persoalan yang memenangkannya di dalam peperangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus belajar di dalam firman Tuhan, meyakini Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman iman orang-orang yang mendahului kita. Janganlah kiranya hidup kita berlalu begitu saja. Satu hari berlalu tanpa ada sesuatu yang berharga yang dapat kita rasakan karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita diingatkan untuk tidak pernah berhenti memuji Tuhan. Untuk tidak pernah berhenti bernyanyi untuk Tuhan. Karena di dalam nyanyian itu, disitulah ada kekuatan. Karena di dalam nyanyian itulah doa-doa dan harapan permohonan kita disampaikan kepada Tuhan. Bernyanyilah untuk Sang Pembebas hidupmu. Bernyanyilah untuk Tuhan karena Dia yang memelihara hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk terus memuji-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, tetaplah menjadi penolong dan pembebas kami. Teruslah memelihara hidup kami. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan dan pikiran kami. Jangan biarkan kami terus berusaha mencari jalan keluar dengan mengandalkan manusia dan kekuatan dunia ini. Tuhan, biarlah kami hanya mengandalkan Engkau, karena Engkaulah Sang Pembebas. Engkaulah penolong dan penyelamat jiwa kami. Terima kasih Bapa.
hari ini dan sampai selamanya. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.